teman-teman semua, kembali lagi di Podzi atau Podcast Kizi di episode keempat. Semoga teman-teman gak bosen ya belajar lagi sama kita. Ada saya, Yusmia, dan teman saya, Nida. Iya nih, mungkin kalian boleh bosen sama kita, tapi jangan pernah bosen untuk terus belajar ya teman-teman. Tapi Nida, kamu capek gak sih belajar mulu gitu, kuliah mulu gitu? Kamu capek gak sih? Iya nih Kak, aku ngerasa begitu. Apalagi sampai sekarang masih kuliah online, jadi belum ketemu nih sama teman-teman. Iya benar, aku sih jadi sampai kayak stres gitu, tertekan dan kayaknya kena mental deh. Wah, kena mental gimana tuh Kak? Emang bisa ya Kak? Enggak sih, bercanda aja. Kena mental tuh kayak bahasanya zaman sekarang gitu loh, yang katanya tuh ngerasa punya mental illness gitu tuh, atau penyakit yang berhubungan dengan mental gitu, kayak bipolar, anxiety, stres, dan lain-lain gitu deh. Walah, yang itu tuh Kak, aku juga pernah dengar tuh Kak. Kita kan nggak boleh diagnosa mandiri ya Kak? Ya dong, pasti kita tuh harus ada diagnosa dari ahlinya yang resmi. Iya betul. Ngomong-ngomong kejiwaan nih ya Kak, kesehatan jiwa tuh penting banget loh Kak, sama pentingnya sama kayak kesehatan fisik atau raga kita. Oh ya, pasti sih itu. Tapi berarti asupan gizi itu berpengaruh kan ya ke kesehatan mental gitu, sama kayak kesehatan fisik, iya nggak sih? Kayaknya sih iya Kak, tapi aku belum tahu pasti nih seberapa ngaruhnya dan sebagainya yang berkaitan dengan gizi dan kesehatan jiwa itu. Ya nih, aku juga nggak terlalu ngerti sih. Kalau gitu langsung aja nih, kita ngobrol langsung sama narasumber kita hari ini, biar kita jadi sama-sama tahu tentang gizi dan kesehatan jiwa atau kesehatan mental. Wah, boleh banget nih Kak. Yuk langsung aja kita sapa narasumber kita yang luar biasa keren pada kali ini, yaitu Ibu Anissa Nur Adeni, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Magister Sains. Halo Ibu, apa kabar Ibu? Halo. Alhamdulillah baik Mia, Nida. Gimana Mia sama Nida juga sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehatnya lahir batin ya, bukan cuma sehat fisik doang ya. Iya, Ibu juga. Alhamdulillah. Semoga kita semua tuh selalu diberi kesehatan, baik kesehatan raga ataupun kesehatan jiwa ya, Bu ya. Amin, benar-benar banget. Oh iya nih, ngomong-ngomong soal kesehatan, selain kesehatan fisik atau raga, itu juga harus memperhatikan kesehatan jiwa atau mental ya Bu? Iya, benar banget. Jadi emang kita tuh kan lebih fokus biasanya kepada kesehatan fisik ya. Tapi sebenarnya selain kesehatan fisik itu kita juga harus benar-benar fokus dan ngerti bahwa tubuh kita ini kan juga dipengaruhi oleh berbagai macam hal gitu kan ya. Jadi kita juga harus sehat secara mental. Pikiran kita juga jernih. Karena biasanya kalau kita sehat secara mental juga, otomatis itu akan mempengaruhi kesehatan fisik kita juga. Iya, Kan iya gitu. Bu. Bener-bener. Apalagi masa pandemi gini nih Bu ya, muncul kayak istilah-istilah disease atau illness baru Bu. Jadi kayak yang berkaitan dengan kesehatan mental sama fisik juga, kayak Zoom fetish, terus happy hypoxia gitu-gitu kan. Nah, sebenarnya nih ya Bu, emang kesehatan jiwa atau kesehatan mental itu apa sih Bu? Terus kayak sekarang-sekarang ini yang banyak dibincangin itu tuh, yang kena itu tuh remaja kan katanya, karena remaja yang mudah terpapar kayak gitu. Emang kenapa sih Bu bisa kayak gitu? Iya, jadi seperti kita tahu kan bahwa sekarang ini masa pandemi ya gitu kan, udah dari setahun yang lalu. Bukan cuma remaja tapi kita semua nih ya, itu kan mengalami perubahan yang drastis ya, langsung berubah secara drastis terutama dalam hubungan sosial, dan itu juga mempengaruhi kesehatan mental kita. Nah, sebenarnya kesehatan mental itu apa? Kesehatan mental itu adalah kondisi di mana seseorang itu berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan juga sosialnya. Sampai pada akhirnya dia itu bisa menyadari dan tahu kemampuan diri dia itu seperti apa. Terus dia itu bisa mengatasi berbagai macam masalah atau kendala dalam hidup dia. Terus dia juga bisa bekerja secara produktif dan juga bisa memberi kontribusi yang baik untuk masyarakat atau di mana dia berada gitu. Benar banget tadi yang Mia bilang kan, kalau zaman sekarang itu akhir-akhir ini apalagi kita sering banget di Zoom, lebih fokus kepada gadget kan, dan juga laptop kan, berbagai macam istilah-istilah baru gitu terkait kesehatan mental yang muncul gitu. Dan banyak juga yang lebih kena itu biasanya remaja gitu kan. Kita tahu juga bahwa remaja itu kan adalah kelompok usia di mana mereka itu kan mengalami fase transisi ya, perubahan. Jadi mereka itu berubah dari
anak-anak berkembang jadi dewasa. Nah, di saat-saat transisi itu kan mereka otomatis akan mengalami banyak perubahan ya. Baik itu dari perubahan fisik mereka, terus juga hormonnya mereka, lalu juga perubahan kognitif, emosi, dan juga perilaku. Nah, itu tuh hal-hal yang terjadi di sekitar kita, terutama pas masa pandemi kemarin itu, pada remaja itu mengalami banyaknya gangguan mental. Tapi jangan salah dulu, kalau misalnya orang kan kadang suka bilang gangguan mental itu lebih ke orang sakit jiwa, itu sebenarnya bukan. Orang yang mengalami misalnya tertekan gitu kan dengan berbagai macam kendala atau masalah hidup. Misalnya nih pada remaja nih, udah kuliah terus nge-zoom, udah gitu nggak bisa ketemu teman-teman banyak, harus di rumah terus gitu kan selama pandemi. Makin stres kan rasanya, kayak bosen terus nggak tahu harus gimana gitu kan menyalurkan segala keinginan untuk bisa lebih happy. Nah itu tuh makanya kayak yang Yusmia tadi bilang, banyak banget gangguan kesehatan mental itu terjadi pada remaja. Ya karena pada remaja adalah masa yang perubahan, transisi, dan juga mereka benar-benar harus belajar gimana caranya jadi mandiri, lebih dewasa kayak gitu. Benar banget seperti yang tadi Yusmia bilang. Dan sebenarnya kenapa juga alasan dari banyaknya remaja yang kena gangguan mental itu terpengaruh dari berbagai macam faktor. Ada faktor internal atau dari diri remaja tersebut, terus juga ada faktor dari keluarga dan juga lingkungan. Contohnya kalau yang internal itu misalnya nih, si remaja itu gampang banget ngerasa minderan orangnya gitu. Terus segala macam yang ada di dalam hidup dia itu dia ngerasa nggak bisa ngelewatinnya gitu. Nah, itu salah satu faktor-faktor yang dapat menyebabkan dia juga bisa mengalami gangguan mental. Terus kalau dari faktor keluarga, contohnya nih, banyaknya keluarga atau orang tua yang terkadang selalu berpikiran bahwa kalau nanti dia punya anak, dia pengen anaknya itu lebih baik daripada dia. Dan terkadang ada juga orang tua yang pengen anaknya itu kuliah di jurusan yang menurut mereka itu tuh nanti penghasilannya ataupun karir ke depan itu lebih baik. Padahal sebenarnya anaknya itu nggak mau. Apalagi kan anak yang pada saat remaja itu benar-benar tinggi kan ya keinginan untuk mengembangkan dirinya. Terus passionnya juga kan pasti punya passion yang beda. Nah itu tuh sebenarnya juga salah satu faktor yang bisa menyebabkan para remaja itu mengalami gangguan kesehatan mental. Dan juga dari faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu contohnya adalah banyaknya teman-teman yang membuli dia. Apalagi sekarang banyaknya zaman mahasiswa atau remaja yang lebih fokus kepada sosmed ya. Banyak banget kan remaja-remaja yang lebih fokus kepada komentar-komentar di sosmed. Dia kayak ngelihat bahwa kalau tiap dia misalnya posting sesuatu atau foto di Instagram, like-nya sedikit, dia merasa, oh ternyata saya nggak begitu berpengaruh di kehidupan ini, kayak gitu. Padahal itu kan hal yang sebenarnya buat apa dipikirin gitu kan. Tapi kan baik lagi, setiap orang kan punya tingkatan penerimaan terhadap dirinya itu berbeda-beda. Setiap orang juga punya tingkatan yang menganggap bahwa ini tuh termasuk suatu masalah besar ataukah bukan gitu. Jadi benar-benar penting banget kesehatan mental itu selain dari kesehatan fisik, seperti yang tadi Nida bilang di awal. Jadi kita benar-benar nggak boleh fokus hanya cuma yang penting sehat secara fisik, bisa nggak terjangkit penyakit, tapi kita juga harus fokus juga kepada kesehatan mental dan psikis kita, seperti itu. Ya, nah jadi begitu teman-teman, ternyata kenapa gangguan kesehatan jiwa itu kenapa banyak pada remaja itu ternyata karena transisi itu ya. Lalu juga banyak faktor ternyata dari internal dan juga eksternal yang sudah tadi disebutkan oleh Ibu Anissa. Lalu Ibu, apakah asupan makanan dapat mempengaruhi kesehatan jiwa seseorang? Dan jika iya, seberapa besar sih persentase pengaruhnya itu, Bu? Ya, oke. Jadi kita kan sering dengar nih kalau misalnya orang mau sehat itu harus makan makanan yang bergizi. Tapi ternyata bukan cuma sehat secara fisik, tapi makanan yang bergizi juga itu dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang gitu. Jadi benar bahwa asupan makanan itu dapat mempengaruhi kesehatan mental. Pernah dengar nggak istilah you are what you eat? Iya Bu, tuh sering dengar banget tuh Bu, jadi quotes gitu Bu. Nah iya, jadi dari istilah tersebut tuh jadi kita tahu kan bahwa kita tuh apa yang kita makan, kita tuh akan menjadi orang yang lebih baik dalam hal mental maupun fisik itu dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang gizinya juga baik.
Nah, kesehatan mental itu sangat dipengaruhi oleh pilihan asupan makanan. Makanan yang kita makan itu lama-kelamaan itu akan berefek pada sistem pencernaan kita dan juga berefek kepada kekebalan tubuh kita dan juga termasuk kesehatan mental kita. Jadi emang benar pilihan makanan dengan gizi yang sesuai itu baik untuk perkembangan pola pikir kita karena makanan itu berkontribusi penting dalam perkembangan, juga pengaturan dan pencegahan masalah kesehatan mental. Terus kalau misalnya Nida tanya berapa besar sih Bu persentase pengaruhnya asupan makanan terhadap kesehatan mental. Nah, kalau misalnya kita lebih sering mengkonsumsi makanan yang sehat, yang gizinya baik, kalorinya tercukupi, itu tuh akan berpengaruh sebanyak 25-35% untuk menurunkan resiko dari seseorang menderita depresi. Jadi depresi itu adalah salah satu gangguan kesehatan mental. Kesehatan mental itu kan ada banyak macamnya. Contohnya itu adanya kecemasan berlebih, dan adanya stres atau bahkan depresi. Jadi untuk orang-orang yang mengalami gejala-gejala gangguan kesehatan mental, contohnya itu stres gitu kan, tertekan karena berbagai macam hal yang ada dalam hidupnya dia, itu dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang gizi seimbang atau menerapkan 10 pedoman gizi seimbang, sehingga itu akan berpengaruh besar terhadap kesehatan mental dia. 25-35%. Lumayan kan tuh? Iya, ternyata gede juga ya Bu ya. Selama ini dikirain kayak makanan tuh gak ngaruh sama kesehatan mental gitu. Yang ngaruh tuh ibadah gitu Bu katanya. Ibadah, kurang ibadah. Nah karena zat gizi itu asupan makanan itu tuh bisa mempengaruhi kesehatan mental gitu ya Bu. Terus kalau dari segi perilaku makan seperti apa sih Bu? Dan zat gizi apa yang dapat menjaga kesehatan mental kita gitu selagi kita sehat? Iya, oke. Kalau misalnya ditanya perilaku makan seperti apa yang baik untuk kesehatan mental kita, itu tuh sebenarnya hal yang sepele. Kadang tuh malah kita suka skip lah gitu. Contohnya nih, Ibu mau tanya dulu. Nida sama Mia itu terbiasa sarapan atau kadang lebih sering untuk skip makan sarapan pagi? Kalau saya sih ya Bu, kalau misalkan ada kelas kuliah pagi itu biasanya ntar loncat Bu, sarapannya jam 12. Kalau Nida gimana Nida? Kalau saya mah bangun tidur udah langsung lapar Bu, jadi langsung makan. Oh gitu. Langsung ya, jadi secara otomatis ya perut langsung bilang Nida makan, mantap kalau gitu. Nah iya, jadi sebenarnya untuk perilaku makannya itu yang baik untuk mencegah seseorang mengalami gangguan kesehatan mental itu, yaitu utamanya itu jangan pernah skip sarapan. Kenapa? Sarapan itu sangat amat penting. Sarapan itu kan istilahnya merupakan bensin kita ya, bensin kita untuk bisa memulai hari sampai ke siang gitu kan, menuju makan siang nanti. Nah kita kan beraktivitas pagi-pagi tuh. Nah dari jadwal pagi sampai ke siang itu kan kita udah mulai yang namanya ada kuliah lah, kerja gitu, segala macam aktivitas gitu. Dimulai dari yang langsung berat gitu kan, perjalanan lah gitu kan. Kalau misalnya kita memulai hari tanpa makan gitu kan, perut kita lapar lah istilahnya, keloncongan gitu kan, itu kan mempengaruhi terhadap kesehatan mental kita juga. Otomatis jadi lebih moody, ya entah itu jadi gampang marah, terus jadi gampang ngantuk. Nah itu tuh bener-bener penting, salah satunya itu kita harus bener-bener sarapan. Jadi jangan pernah skip sarapan. Nah yang kedua, perilaku makan apa lagi? Itu harus lebih sering mengkonsumsi air mineral dibandingkan air atau minuman yang manis-manis. Jadi kan kita tahu ya, di dalam pedoman gizi seimbang itu dianjurkan untuk mengkonsumsi air mineral itu minimal 18 atau 2 liter sehari. Nah itu benar-benar harus dikonsumsi, dicukupi. Jangan malah kebanyakan minum yang manis-manis kayak misalnya boba, kopi yang zaman sekarang lagi ngehits. Bahkan sebenarnya dalam situ kan ada kandungan kafein juga kan. Nah itu kan mempengaruhi juga kan kepada kesehatan mental kita atau kepada mood kita gitu. Jadi kalau bisa biasakan untuk mengkonsumsi air putih atau mineral 2 liter dalam sehari minimal. Lalu yang terakhirnya itu adalah biasakan mengkonsumsi buah dan sayur. Kalau bisa mah diganti yang namanya cemilan-cemilan manis itu dengan mengkonsumsi buah gitu kan. Jadi snackingnya itu adalah buah gitu. Jadi lebih sehat gitu.
Terus kalau misalnya untuk zat-zat gizi apa aja sebenarnya yang bisa mempengaruhi atau berpengaruh kepada kesehatan mental kita itu sebenarnya ada banyak. Tapi diantaranya Ibu akan sebutkan contohnya itu ada vitamin B12, ada vitamin B9, terus juga ada vitamin D, lalu ada omega 3, asam folat, lalu magnesium dan juga zinc. Jadi dari berbagai macam asupan atau kandungan gizi itu dapat mempengaruhi kesehatan mental kita gitu kan. Dari mana aja kita bisa dapat itu? Dari makan makanan sehat. Contohnya, kalau untuk vitamin B12 ini kita bisa dapatnya itu dari kerang, kepiting, dari ikan sarden, dari daging ayam, dari telur. Terus kalau untuk asam folatnya itu kita bisa dapatnya itu dari brokoli, dari jeruk, dari pisang. Kalau untuk vitamin D ini kita bisa dapat dari ikan, dari jamur, dari susu, dari telur, kacang-kacangan, hati sapi, salmon, dan juga keju. Terus kalau untuk omega 3-nya itu kita bisa dapat juga dari ikan makarel, lalu minyak ikan kod, ikan teri, dan juga berbagai macam kacang-kacangan. Nah, jadi sebenarnya emang makanan atau zat gizi yang bagus untuk kesehatan mental kita itu adalah makanan yang sering kita makan sehari-hari sebenarnya. Itu di luar dari cemilan-cemilan yang kurang menyehatkan ya, atau kebanyakan mecin seperti itu. Nah, jadi begitu tuh teman-teman yang siapa nih yang masih suka skip sarapan sama minum-minuman boba nih, mulai harus dikurangin ya teman-teman. Lalu nih Bu, saya mau nanya nih Bu, kenapa sih seseorang itu mengalami emotional eating? Dan bagaimana sih Bu cara mengatasi emotional eating tersebut? Oke. Jadi sebelum kita ke cara menangani, kita harus tahu dulu nih emotional eating itu apa. Jadi emotional eating itu adalah kebiasaan seseorang untuk mengkonsumsi makanan yang dia suka pada saat dia sedang mengalami kondisi tertekan atau stres gitu. Jadi istilahnya mah pelarian dari tertekan itu adalah makanan gitu. Itu makanya disebut sama emotional eating. Karena keinginan untuk makan itu benar-benar berlebih gitu kan. Padahal dia sebenarnya nggak lagi lapar, cuma karena lagi ada tekanan gitu kan dalam hidup. Nah itu namanya emotional eating. Terus gimana sih caranya untuk menangani atau mengatasinya ya? Supaya kalau misalnya kita lagi stres itu kita nggak makan berlebih. Karena kalau misalnya kita makan berlebih kan balik lagi ya nanti akan berdampak kepada kesehatan fisik kita. Salah satunya misalnya kita bisa jadi obesitas. Nah cara untuk menanganinya itu yang pertama kita harus tahu dulu nih kondisi kita bahwa kita itu memang sedang menghadapi suatu masalah. Kita sedang mengalami rasa tertekan gitu kan. Kita harus tahu gitu kan supaya kita bisa membatasi diri kita, membatasi keinginan kita untuk gak banyak-banyak ngemil atau makan makanan yang kurang sehat secara berlebih gitu. Terus yang kedua itu kita harus mulai membiasakan nyetok makanan yang sehat, cemilan yang sehat gitu kan. Perbanyak nyetok buah-buahan dibandingkan cemilan-cemilan kayak ciki-cikian gitu kan atau minum-minuman manis gitu. Nah mulai sekarang dilihat lagi tuh di lemari stok makanan dan juga di kulkas Nida sama Mia. Ada berapa banyak nih cemilan yang kurang sehat, jadi dipilah-pilih supaya nanti kalau misalnya pas lagi ada di masa banyak tugas kan begadang, rasanya kan lapar ataupun misalnya nggak lapar tapi pengennya makan terus, ngemil terus. Nah itu coba disimpan ke tempat mana dulu, kalau nggak jangan dimakan lah gitu kan, dan sama makan makanan sehat. Tuh, supaya kalau misalnya lagi begadang, balik lagi, oh ada buah. Ya udah deh, saya makan buah aja daripada nggak makan. Terus ya udahlah, saya makan makanan yang sehat aja, kacang-kacangan daripada nggak makan. Kadang untuk mengatasi seseorang dari rasa tertekan itu kan ada yang ke aktivitas, ada yang ke makanan. Untuk menghindari emotional eating itu adalah seperti itu, nyetok makanan yang sehat. Nah selain itu juga harus biasakan olahraga rutin. Dengan olahraga kan kita jadi bergerak gitu kan, terus pikiran juga jadi lebih baik lagi gitu kan, lebih netral gitu kan, gak emosional lagi. Nah sekarang ibu mau nanya nih sama Nida sama Mia, selama masa pandemi ini udah setahun lebih yang kuliah bener-bener di depan laptop gitu kan, balik lagi ke laptop, HP gitu kan, berapa sering Nida sama Mia untuk olahraga? Minimal sehari 30 menit jalan kaki atau beraktivitas lainnya.
Coba. Kalau dari Nia sih ya Bu ya, kalau olahraga yang beneran olahraga itu seminggu tuh sekali karena ada MK juga Bu. Jadi MK gizi olahraga kita pas sebelum MK-nya kita olahraga dulu gitu Bu. Jadi olahraga pas di situ doang, sisanya cuma ya nyapu, terus ngepel gitu-gitu. Jadi jarang banget. Oke. Kalau Nida gimana nih Nida? Kalau saya pernah tuh Bu nyoba olahraga lewat YouTube 10 menit doang, tapi terus rajin tuh, tapi bertahan seminggu doang Bu. Habis itu udah deh balik lagi. Ya sebenarnya tuh gimana ya? Balik lagi ke diri kita sendiri ya, nggak bisa nyalahin kegiatan kita juga. Nah sebenarnya sehatnya kita itu juga sebenarnya pengaruh dari kesehatan mental kita juga. Kalau mental kita sehat, kita juga bisa sehat secara fisik. Nah tadi udah dibilang nih, berarti tertolong ya nih ya dengan adanya gizi olahraga walaupun seminggu sekali gitu kan. Nah nanti dibiasakan lagi tuh. Biasanya sebelum mulai MK pagi-pagi coba menghirup udara segar gitu kan, jalan-jalan pagi kan lumayan tuh, kalau masih pagi ya udaranya masih bagus kan, muda juga kayak gitu. Jadi jangan sampai kebanyakan rebahan di kasur gitu, apalagi kalau misalnya ngezoom, siapa tahu ngezoomnya juga di kasur lagi sambil rebahan kan, udah itu mas sambil ngemil gara-gara nggak open cam, nambah lagi kan. Nah udah gitu selain itu untuk menghindari keinginan kita makan berlebih saat kita merasa tertekan atau stres, kita itu harus punya dukungan atau support system yang baik dari lingkungan kita. Kita itu harus punya keluarga dan juga sahabat, teman dekat yang baik dan tahu kondisi kita. Kalau misalnya kita termasuk orang introvert, nggak bisa untuk cerita langsung gitu kan, tertutup. Nah, dukungan dari keluarga dan orang terdekat itu benar-benar baik gitu kan. Kalau misalnya sebisa mungkin keluarganya itu orang-orang terdekat itu harus benar-benar nanya dulu ke kita, harus tahu ternyata kita tuh lagi ada masalah, entah itu tugas kuliah yang banyak, ataupun kegiatan kemahasiswaan yang banyak, mepet-mepet deadline segala macam. Mereka tuh harus tahu gitu, kondisi itu, gitu, supaya bisa membatasi kita nggak makan berlebih, nggak jadi emotional eating gitu. Kalau misalnya kita termasuk orang ekstrovert, saat kita mengalami tekanan atau kendala atau stres di hari-harian kita, langsung deh tuh nyamperin orang tua atau saudara atau keluarga yang ada di rumah situ, atau telepon sahabat, video call gitu, cerita, curahin deh semuanya gitu. Lebih baik kayak gitu daripada kita melampiaskannya kepada makanan, apalagi makanan kurang sehat. Kalau kita lampiasin ke makanan gitu, itu nanti akhirnya malah jadinya kita obesitas juga gitu kan. Masalah nggak selesai, malah jadi nambah masalah. Udah masalah mental di dalam pikiran kita, fisik kita juga malah jadi bermasalah. Tuh. Terus kita juga benar-benar harus bisa mengelola stres kita. Olahraga yang baik untuk mengelola stres itu salah satunya adalah yoga atau meditasi. Nah kalau misalnya olahraga itu kan kadang kita taunya olahraga yang benar-benar bikin keringat banget gitu kan ya. Kayak tadi Nida bilang 10 menit olahraga gitu dari YouTube. Nah itu kan pasti carinya yang berkeringat banget ya Nid ya nggak sih? Nah itu kalau misalnya kita benar-benar lagi ngalami stres, tekanan, pindahin dia tuh, pilih YouTube-nya itu buat yoga. Jadi itu cuma kayak meditasi doang kan, tapi itu benar-benar penting banget buat kita. Minimal coba deh sekali-kali kalian yoga dari YouTube, rasain kalau misalnya kalian lagi benar-benar ngerasa ada tekanan banget dalam hidup. Nah yoga itu bisa benar-benar mengatasi kita, membantu kita untuk benar-benar nggak emotional eating gitu, nggak pelampiasannya ke makanan. Jadi mental kita sehat, fisik kita juga tetap sehat gitu. Status gizi BB juga tetap terjaga aman seperti itu. Ternyata itu ya, jadi ada dampaknya juga nggak, selain ke mental tapi di fisik juga itu dampaknya serius gitu. Apalagi tadi Ibu kayak mention gitu, status gizi kita itu bakal kena dampaknya dari emotional eating itu. Nah terus Mia mau nanya nih Bu, emang ada ya Bu ya pengaruh kesehatan mental itu sama status gizi orang gitu? Jadi kayak ketika kesehatan mentalnya itu nggak bagus, apakah ngaruh ke risiko status gizi orangnya itu Bu? Ada nggak sih Bu kaitannya? Ya, jadi kalau seseorang yang mengalami tekanan atau masalah dalam hidup gitu, minimalnya deh kalian lagi banyak tugas kuliah
ibu lagi banyak kerjaan, mana ibu rumah tangga, punya anak, ngurus anak iya, PFH iya, jadi rada-rada pusing gitu. Nah itu sebenarnya akan berpengaruh kepada status gizi gimana gitu. Kok Anda bisa mempengaruhinya gitu. Mempengaruhinya adalah kalau kita mengalami stres, kita mengalami gangguan kesehatan mental, banyak pikiran gitu, itu nanti pada akhirnya akan memiliki pengaruh kepada status gizi. Kecenderungannya ada dua, yaitu bisa jadi nggak nafsu makan, dan akhirnya nanti status gizinya jadi menurun gitu, terutama berpengaruh kepada berat badan. Dan ada juga orang yang malah kalau stres itu banyak makannya, kayak tadi emotional eating, malah jadi obesitas. Jadi sebenarnya kesehatan mental itu akan berpengaruh kepada status gizi seseorang. Bisa jadi menyebabkan meningkatnya status gizi atau berat badannya berlebih, atau juga status gizinya jadi menurun atau berat badannya jadi turun. Itu dua hal yang benar-benar bisa disebabkan oleh si stres itu. Karena kan balik lagi, tiap orang kan pasti beda ya cara penanganan stresnya. Ada yang orang kalau stres itu pengennya makan terus, jadi emotional eating. Tapi ada juga orang yang kalau stres itu nggak mau makan gitu kan, maunya meratapi masalahnya dia aja gitu kan, rebahan di kasur gitu kan, rebahan di kasur gitu kan, di kamar aja gitu kan. Kenapa ya kok saya punya masalah berat banget, kenapa ya tugas kuliah kok kayaknya nggak kelar-kelar, kapan saya kuliah gitu, kapan saya selesai kuliah, udahlah nggak mau kuliah aja, mau nikah aja. Kadang ada kayak gitu kan mahasiswa. Siapa bilang dengan nikah semua masalah bisa selesai? Enggak, semua orang itu di bidang hidupnya pasti ada masalahnya gitu. Nah itu pasti akan mempengaruhi status gizi kita juga. Orang yang kalau stres gak suka makan itu akan berpengaruh kepada status gizinya dia. Jadi dia kurang berat badan, dia defisit lah ya, apa namanya kalorinya gitu kan. Terus kalau misalnya orang yang senang makan, kalau lagi stres ya udah jadi obesitas. Gitu kan. Jadi bener-bener orang yang punya masalah gangguan kesehatan mental itu tuh bisa menyebabkan atau berpotensi untuk menyumbang masalah kesehatan di Indonesia, yaitu obesitas dan juga kurang gizi. Itu simpelnya seperti itu sih. Jadi benar-benar berpengaruh banget ya kesehatan mental terhadap status gizi seseorang. Wah iya, jadi kita tetap harus nih menjaga kesehatan jiwa dan juga fisik kita. Lalu nih Bu, gimana sih Bu cara kerja zat gizi atau asupan makanan dalam tubuh seseorang sehingga dapat mempengaruhi kesehatan jiwa atau mental kita nih Bu? Oke, jadi balik lagi kalau tadi kan kita ngomongin tentang makanan sama kesehatan jiwa atau kesehatan mental. Sebenarnya gimana cara kerjanya gitu kan? Masa sih dengan kita makan makanan yang sehat kayak biasa kita bisa terhindar dari kesehatan mental gitu? Emang bener kok gitu kan, gimana cara kerjanya? Jadi balik lagi, kan kalau misalnya kita mempelajari biologi ya gitu kan, itu kan ada yang namanya zat gizi yang bisa dicerna oleh tubuh, akan diubah jadi apa gitu kan, untuk menjaga kesehatan fisik kita. Nah, balik lagi, di dalam tubuh kita punya hormon ya. Nah, jadi zat gizi kita itu, yang kita makan itu tuh akan berpengaruh terhadap produksi hormon-hormon yang mempengaruhi kesehatan mental kita. Contohnya itu ada hormon serotonin, hormon kebahagiaan, terus ada hormon endorfin atau hormon yang bisa bikin kita lebih tenang, dan juga ada hormon dopamin atau hormon yang bisa bikin kita mengendalikan emosi kita. Jadi makanan yang kita makan itu yang kandungan gizinya sehat, vitaminnya oke, itu tuh akan mempengaruhi produksi si hormon-hormon yang ada dalam tubuh kita itu, karena nanti hormon-hormon itu akan menjadi neurotransmitter gitu kan, atau pengendali emosi kita. Nah, jangan salah. Jadi kalau kita misalnya kebanyakan makan makanan yang manis, nanti akan kebanyakan gulanya. Nah, kebanyakan gula itu kan nggak bagus juga untuk kesehatan kita. Nanti akan menghambat juga hormon-hormon yang menyebabkan ketenangan hati kita atau kesenangan kita gitu. Jadi memang benar-benar semua makanan yang bergizi itu nanti akan membantu produksi hormon-hormon baik untuk ketenangan jiwa kita. Sehingga penting banget untuk kita bisa mengkonsumsi makan-makanan yang baik gitu kan, yang sehat. Yang mengandung tadi vitamin Bu bilang, mulai dari vitamin D, vitamin B12, B6, omega, asam folat kayak gitu. Itu nanti akan berpengaruh gitu kan. Karena kandungan zat gizi dari vitamin-vitamin tersebut dan juga mineral itu akan berinteraksi dengan tubuh kita, dengan hormon-hormon di dalam tubuh kita, dengan otak kita gitu kan, dan juga dengan pencernaan kita gitu. Nanti akan menghasilkan kesehatan bukan cuma fisik tapi juga mental seperti
seperti itu. Oh iya, oke, paham Bu. Sekarang jadi terbuka nih saya Bu. Nanti saya minta beli buah aja deh daripada beli coklat-coklat gitu. Karena rasanya kayak takutnya berimbas juga gitu ya Bu. Karena mungkin sekarang nggak kelihatan, tapi di depan di masa depan tuh mungkin bisa kelihatan gitu ya Bu ya. Dan kan, apalagi kita mahasiswa gizi, masa nggak nyatain yang baik gitu. Iya, jadi kayak istilahnya mulailah dari diri kita sendiri kan ya. Sebelum kita mengedukasi orang, marilah kita mulai dari diri kita sendiri. Gitu. Gak mesti harus taklak kayak ya udah mulai besok semua makanan cemilan yang gak sehat gak ada di rumah gitu. Gak bisa kayak gitu, namanya kan manusia ya, perlu berproses gitu. Manusia itu bisa berproses jadi lebih baik itu kalau udah membiasakan suatu kebiasaan yang baik selama minimal itu sebulan. Kalau benar-benar udah bisa sebulan ya konsisten, itu akan berlanjut terus-terusan gitu. Jadi pelan-pelan aja. Allah bisa karena biasa. Biasakanlah makan makanan yang sehat, karena nanti akan berdampak baik juga untuk kita dan juga untuk generasi ke depan. Apalagi kalau misalnya kalian nih remaja perempuan kan, nanti kan jadi seorang ibu gitu kan. Jadi dampaknya itu bukan cuma untuk diri kita aja di masa sekarang, tapi untuk generasi berikutnya. Oke. Nah, itu dia nih teman-teman, penjelasan sekilas ya. Itu kayaknya baru sekilas tapi udah sangat bagus gitu, penjelasannya sangat membuka pikiran kita mengenai gizi dan kesehatan mental. Dan ternyata itu kesehatan mental itu tuh benar ada ya teman-teman, gak cuma kesehatan fisik yang terlihat doang. Nah, dan kesehatan mental itu juga sangat berpengaruh pada tubuh kita, iya nggak Nida? Iya benar nih Kak, sekarang kita semua jadi tahu nih kalau kesehatan jiwa itu sama pentingnya dengan kesehatan raga atau fisik kita. Nah, iya benar tuh. Jadi jangan menyepelekan masalah kesehatan, kan maupun kesehatan jiwa ataupun kesehatan fisik atau raga, dua-duanya itu saling bersangkutan, berpengaruh pada nyatanya pada tubuh gitu. Kalau misalnya kadang kesehatan mental itu gejala-gejala gangguan kesehatan mental itu nggak bisa kita lihat gitu kan, nggak bisa secara real gitu kan. Benar-benar harus tahu nih gejala awal kalau misalnya lagi mengalami gangguan kesehatan mental gitu kan. Entah itu misalnya dari galau atau ngurung diri, jadi minder gitu kan. Harus tahu tuh kalau misalnya nanti Nia ataupun Nida misalnya punya teman nih yang sekiranya lebih senang mengurung diri gitu kan, terus lebih gampang sedih atau misalnya lebih gampang marah, tanda-tanda dia tuh ada gangguan kesehatan mental gitu kan. Kalau bisa punya teman kayak gitu, dideketin gitu kan, tanya lagi ada masalah ya. Jadi benar-benar kita itu sebisa mungkin menjadi pendengar yang baik dulu, datengin dia dulu gitu, supaya dengan hal sepele itu mungkin hal yang kata orang ngapain sih kayak gitu aja dilebih-lebihin, tapi siapa tahu hal yang mungkin menurut kita kurang berdampak besar gitu kan, tapi ternyata bagi dia tuh, bagi orang tuh berdampak banget gitu kan, besarnya gitu kan. Kita nggak tahu kalau misalnya dengan chatting kita nanya gimana kabarnya, lagi ngapain, itu bener-bener bisa membuat dia tuh nggak jadi melakukan hal-hal yang nggak bener. Siapa tahu pas kita ngechat itu dia udah niatan untuk misalnya bunuh diri atau apapun gitu kan, karena dia merasa benar-benar tertekan, nggak ada teman bicara. Dengan chat dari kita itu dia bisa mengurungkan niat itu, bisa menyelamatkan satu nyawa ya. Nah teman-teman, dari yang sudah kita bahas nih, bisa kita dapat dengan pelajarannya kalau sarapan tuh penting banget, terus minum minuman yang manis kebangetan tuh kalau bisa mulai dikurangi. Terus juga ternyata ada pengaruhnya juga nih sama status gizi seseorang. Terus juga kita harus rajin-rajin olahraga juga nih. Ternyata olahraga juga gak pengaruh sama berat badan, tapi juga ketenangan pikiran kita juga tuh teman-teman. Gitu. Ya betul banget tuh. Terus tadi Weja juga bilang kita harus aware, harus perhatian sama teman-teman kita gitu. Meskipun sekiranya kita nggak terlalu dekat, seenggaknya kita masih tahu gimana kabar dia, gimana perasaan dia mungkin, atau kalau misalkan online gini kita suka lihat nih dia suka muncul di grup gak gitu. Kalau nggak muncul di grup mungkin kita bisa nanyain gitu.
Oke, terima kasih banyak ya Ibu Ica udah berkenan untuk berbagi ilmunya tentang gizi dan kesehatan mental sama kita semua nih. Mulai tadi tuh, apa itu kesehatan mental, apa pentingnya, asupan gizinya apa, dan pengaruhnya pada kesehatan fisik apa, itu udah lengkap menurutku. Ya nggak Neda? Banget, udah pas banget nih bahasannya nih. Nah, buat teman-teman nih, sekarang jadi tercerahkan nih, kita jadi tahu gimana pentingnya kedua kesehatan itu dan hubungannya antara kesehatan jiwa dan kesehatan raga atau fisik kita. Oke, sekali lagi terima kasih banyak ya Ibu udah berkenan untuk berbagi di luar forum kuliah nih sama kita-kita semua, sama penonton yang di YouTube juga. Iya, sama-sama. Makasih juga nih buat Nia, Ida, dan juga teman-teman lainnya udah mau ngajak Ibu untuk ngobrol-ngobrol gitu kan. Semoga aja dengan obrolan ini bisa nambah ilmu kalian juga gitu kan. Bisa lebih aware juga dengan kesehatan mental juga, seperti itu. Pasti sih Bu, pasti selalu menambah ilmu baru gitu. Kalau setiap sharing forum itu pasti nambah ilmu baru. Oke, makasih banyak Ibu. Semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan lagi. Oke, bagi teman-teman semua yang punya ide atau saran topik selanjutnya yang mau dibahas di Podzi, di episode selanjutnya, itu bisa banget loh kirim komentar di bawah ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah setia banget nih dan nungguin terus episode-episode terbaru dari Podzi. Nah, jangan bosan-bosan untuk tetap nantikan Podzi episode berikutnya yang pastinya menambah wawasan teman-teman semua dimanapun teman-teman berada. Hanya di YouTube channel Himazi Untirta. Salam sehat. Jawara sehat.